membacakan. Ngerekam di bioskop boleh atau enggak aturannya? Tuh. Dari Saya tanya, sampai akhir baru. Enggak, ngerekam adegan di Marah-marah bioskop bisa boleh nonton atau film. enggak? Film 17+ bawa anak, bayi dibawa gitu, nangis nanti di bioskop gitu. Ntar kayak scene lagi jump scare, ketawa-ketawa, heboh sana, wah hihi gitu. Apakah gara-gara gay filmnya jadi jelek? No, big no man. Oke. Tetap bagus. Lu nggak bisa menghilangkan cerita, musik, acting, sinematografi karena hanya gay. Hai semuanya, selamat datang kembali di K-Pods. Hari ini kita akan ngobrol sama orang yang cukup vokal ngomongin tentang perfilman Indonesia. Karena di sini ada Timothy dari Ngelantur ID. Halo. Hai, terima Halo. kasih sudah mau datang Thank you, kemari. aku yang thank you diundang. Apa kabar? Baik? Baik dong, ya. Tadi bawa anjing ya? Iya benar, lucu banget lagi anjingnya. German Shepherd kan bener ya? Iya, namanya Loki. Loki itu. Katanya sering ini juga ya diajak main tuh kan, gonggong dia. Baru dibilang ya, langsung nyaut ya. Kupingnya sensitif ya. Sensitif sih Loki. Iya, ini kayaknya owner gue lagi ngobrol di atas. Lagi ngobrol. Iya, Dia sering suka dibawa. diajak live juga kan? Live ya, Iya live kan, sering sih. live. Kalau nyawer, kasih makan dog food ke Loki. Jadi Loki dapet juga. Tapi Timothy ini adalah seorang film reviewer. Tapi emang siapa kamu sampai bisa nge-review, apa backgroundnya, apa experience-nya? Iya, siapa kamu ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Oke. Karena mungkin karena terlalu keras ya kritikan. Betul. Jadi orang-orang tuh agak sensi. Lu siapa sih gitu ya? Lu Bener nggak buat kan? film juga kagak gitu. Background film juga kagak, kuliah film juga kagak. Ya Iya. emang enggak. Oke. Ya emang cuma penikmat film aja. Oke. Jadi aku memang dari kecil itu suka seni. Suka gambar. Bakat aku di gambar. Dari SD udah jualan komik aku. Oh. Bikin komik, gambar Bikin manual. komik, oke. Ya dulu masih tolol ya, masih bocil, maksudnya kayak cuman gambar di kertas, fotokopi, jual 10.000 tuh di kelas. Kelasnya 3-4 Businessman. SD. Iya. Itu di sekolah tuh, jual naik sepeda. Ya tol-tolan aja, tapi hobi kan, emang suka gambar. Jadi ke restoran kemana makan. Makanya aku orangnya visual banget, seni banget. Oke. Dan dari kecil memang dikasih tontonan tuh film-film yang memang udah berkualitas. Contohnya apa dulu kalau yang ingat? DreamWorks. Dari Oke, kecil tahu. aku udah dibeliin CD Blu-ray. Jadi itu keuntungan aku juga, privilege ya. Privilege aku juga emang dikasih tontonan yang kayak gitu. Iya, iya. Sama papa aku. Papa aku suka, soalnya juga suka DreamWorks tuh. Oh, Ya oke. film-film kayak yang aku inget banget dulu aku tonton berulang-ulang tuh film Prince of Egypt. Film DreamWorks tahun 1998. Itu salah satu film pertamanya DreamWorks. Dan Pas kecil ya itu ya? pas udah kecil nontonin aku itu nonton ya? itu ya. Film-film kayak Shrek, ya kan, film dan superhero aku juga suka superhero. Jadi memang dari kecil tuh udah hobi nonton. Zaman-zaman bajakan 5.000-an gitu kan di bakmi lagi makan, ada beli dong pak gitu kan, beliin 5.000 gitu. Dulu selalu pulang nonton, sekolah pulang nonton, itu hobinya. Makanya dari situ baru mulai suka ngocehin film di Oke. sekolah. Di sekolah Iya, nih di ya, sekolah oke, tuh oke. kayak ini film Marvel, apalagi dulu kan fanboy MCU. Iya. Jadi buat kalian yang ngatain, lu apa sih lu suka ngatain MCU kan sering banget tuh. Padahal Karena fanboy ya? Fanboy. Banyak yang ngira aku kan fans DC soalnya kan. Aku lebih prefer DC daripada Marvel. Oh gitu, ya. Jadi orang tuh kayak, kenapa MCU tuh digini-ginin mulu kan? Karena emang faktanya Dikritik sampah terus. belakangan. Karena emang faktanya begitu gitu. Kalau oke. bagus ya bagus. Kayak Iya, Guardians iya. of the Galaxy Volume 3 kan bagus. Ya emang bagus aja gitu. Jadi ya dengan hobi aku nonton film-film Marvel bla bla bla. Jadi ya mulai sering ngoceh dan ya ke bawah terus lah. Kita coba bikin video gitu. Ya, oke. Itu dimulai tahun berapa berarti? Aduh sebenarnya baru 2 tahun ya. Jadi memang iya. kalau banyak yang mau ngomong ngelantur anak kemarin sore, memang betul. Iya. Iya, anak kemarin sore ya. Jadi mungkin awalnya memang ngelantur tuh bukan ngomongin film awalnya. Oh terus apa? Baju. Oh ya? Aku kan seperti aku bilang tadi, aku hobi gambar. Iya. Aku bikin baju, aku desain baju. Oh serius? Aku gambar baju. Jadi ngelantur tuh brand sebenarnya. Brand Oke, baju. ngelantur. Bajunya pun ada. Sampai sekarang ada, cuma udah mulai nggak aktif. Tapi tahun depan nanti kita coba Bikin aktifin lagi. lagi bajunya gitu ya. Oke. Dari baju aku mikir kayak kayak perlu ada konten buat naikin produksi bajunya gitu ya supaya lebih menarik. Tapi dengan banyaknya segmen, makanya namanya ngelantur kan, pengen ocehin apa yang aku pikirin. Ya ngelanturin aja lah. Ngelantur. Ada pikiran, ngelanturin. Tapi kayaknya ada satu yang nyantol, topik film. Oke.
Yang awalnya dulu ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, lama-lama kita mulai rutinin gitu. No, sampai sekarang akhirnya ya udah banyak banget videonya, baik juga subscribernya. Ya biasa lah. Enggak lah, itu masih biasa. Oh gitu, masih biasa. Tapi berarti pertama kali yang kamu inget, yang kamu review apa? Pertama review lupa inget ya. Cuma yang paling aku inget sih sebenarnya video mengenai film pertama yang aku buat tuh Reels. Jadi belum di video panjang, di Reels itu seingat aku ya. Iya. Itu ngomongin Hugh Jackman bakal ada di Deadpool and Wolverine. Oke. Jadi dulu namanya belum Deadpool and Wolverine, Deadpool 3. Iya. Deadpool 3. Wah, Hugh Jackman balik lagi. Aku coba bikin konten. Itu pertama kayaknya. Seingat aku ngomongin film di situ. Jadi maksudnya bukan di YouTube pertama? Seingat aku bukan, atau mungkin aku langsung implementasikan ke TikTok sama YouTube sekalian, jadi tiga-tiganya ya langsung lupa. Ya. Oke. Pokoknya dulu belum fokus review lah, belum fokus. Tapi kan sebenarnya kamu anak DKV ya, kalau nggak salah benar kan? Iya. Berarti sebenarnya pun kalau misalnya orang bilang nggak ngerti nih, sebenarnya kamu ngerti dari sisi visual, kamu ngerti kan? Nggak ngasal-ngasal juga kan untuk komen. Gini loh, yang kayak gue bingung ya. Kalau misalnya kalian bilang lu nggak ngerti apa-apa bang, kenapa sih lu soal-soal gini? Oke. Cek video-video gue yang terakhir, ya 5 video gue terakhir, ada beberapa yang view-nya 100.000 dan konsisten di 100.000. Oke. Kenapa bisa ada 100.000 orang yang nonton kalau buat nonton orang yang tolol mengenai film? Kan simpel gitu kan. Kalau orang ngasal kenapa bisa view-nya segitu? Okay. Gitu. Artinya ya bukannya view aku terlalu gede atau gimana. Maksudnya kalau lu view 50.000 aja nih konsisten setiap hari misalnya 50.000 dan lu ditonton terus. Artinya apa? Artinya lu ada quality di situ dong. Lu punya kapasitas untuk ngebahas itu. Meskipun ya bisa salah, bisa benar. Pasti ada salahnya, pasti ada benernya. Itu manusia kan. Iya. Take notes juga, maksudnya kan film itu kan ya ini juga ya kayak subjektif bener. Ada yang memang sukanya yang kayak tadi kalau Marvel suka, mungkin dia agak lebih sedikit memuji, tapi in reality juga kalau memang jelek ya say itu jelek gitu kan. Iya. Nah, itu yang jadi masalah kan. Why? Yang jadi masalah adalah ketika subjektivitas itu jadi buyar. Jadi buyar dalam artian lu nggak bisa bedain lagi nih mana yang objektif mana yang subjektif. Itu yang jadi masalah utama di Indonesia untuk masyarakat kita. Kenapa emang? Karena ketika lu nggak bisa bedain antara objektif sama subjektif, apapun yang lu suka meskipun sampah lu akan bilang bagus. Iya. Masalah di situ sebenarnya. Ada banyak yang kayak gitu gak sih di realitinya? Bukan banyak ya, hampir semua. Ya, kalau rasio ya 1:9 lah ya. 9 yang tidak bisa membedakan, 1 yang bisa membedakan. Ya realitanya seperti itu di Indonesia, susah bedain. Jadi ya karena memang nggak bisa ngebedain itu, ya artinya otomatis nggak bisa ngenilai gitu. Secara objektif tuh ngebahas film tuh seperti apa. Karena udah tercemari sama subjektifnya tadi gitu. Jadi kalau misalnya kayak paling gampang ya, kita ngomongin film musikal, Wicked kemarin, nonton ya? Belum nonton. Belum nonton ya? Nah, film Wicked ini, oke lah, lu bisa lihat, cek semua kritikus, kebanyakan bilang bagus. Iya, aku lihat. Tapi cek di Indonesia, banyak banget orang-orang yang bilang nggak suka, jelek. Kebanyakan musik katanya, Disney apa nih? Ya, dikit-dikit nyanyi kayak film India. Iya. Ini tipikal banget nih. Tipikal penonton Indo yang apa-apa kalau misalnya musik-musik dikit bilang India. Bener. Apa-apa ini lu nggak ngerti. Ini emang genre musikal. Lu tinggal cek di Tix ID, Bos. Itu lu bisa cek genrenya apa, musikal ya. Bener, Lu mau expect apa gitu loh. Dan orang Indonesia memang susah musikal di masa sekarang. Mungkin dulu pas zamannya Petualangan Sherina masih masuk ya. Tapi sebenarnya udah banyak loh musikal performance di Indonesia. Banyak. Iya, banyak. Tapi peminatnya peminat sedikit mungkin masih kurang dibandingkan genre yang lain. Kita harus hati-hati nih, soalnya kemarin ada yang baru dibully nih bilang musikal di Indonesia nggak ada. Jadi kita harus hati-hati. Bukan nggak ada. Iya, gue bilang bukan yang nggak ada, tapi sepi peminat. Sepi peminat mungkin. Sepi peminat. Jadi mungkin kalau yang mungkin komunitasnya ada, yang suka banyak ada, gitu. Dan kalau suka pasti suka banget. Iya. Tapi kalau misalnya kita compare, ya paling gampang ya lihat aja genre film yang paling banyak tuh view-nya segimana, ya kan? Genre yang situ, tapi genre yang ini kayak nggak ada penonton, kan gampangnya gitu aja. Iya. Emang genre yang paling banyak apa sih sekarang? Kayaknya belakangan horor ya. Itu nggak usah ditanya lagi. Banyak banget ya, kayak di bioskop, di OTT yang kayak Netflix gitu-gitu horor semua ya. Itu kenapa menurutmu? Apa memang sebanyak itu? Apa kita nggak pengen banget ditakut-takutin apa gimana sih sebenarnya? Iya. Ini pertanyaan juga sering banget ditanyain ke gue. Tapi gue juga udah sering bahas ya sebenarnya.
menurut aku pribadi itu culture sih. Mungkin Culture-nya penonton Indonesia penonton berarti? Indonesia. Menurut aku ini udah kayak mendarah daging aja. Why? Dari dulu memang kita ini tipikal orangnya itu yang percaya hal-hal mistis, suka Ya. supranatural, klinik, dukun-dukunan itu udah demen banget. Jadi karena udah deket dari kecil, bahkan ya dari gampangnya gini deh, lu pas masih kecil juga pulang jangan sampai maghrib ya. Nah, itu kan udah omongan gitu. Jangan deket-deket Dicuri pohon wewe beringin ya. gombel, iya, iya, Ya ntar culik wewe gombel. Itu udah dari kecil. Iya, iya. Makanya kalau misalnya orang-orang yang nggak suka horor, coba cek latar belakang keluarga gimana. Pasti nggak yang kayak gitu. Mungkin lebih rasional gitu Rasional. ya. Jadi emang kepisah gitu antara yang penikmat sama yang enggak. Nah, kalau yang emang bener-bener kayak wah gue pokoknya pengen horor gitu. Ya itu tipikal gitu dan emang kebanyakan itu masalah di Indonesia. Oke. Karena demand-nya gitu, ya udah pasti supply-nya harus ngikutin demand-nya. Itu sih. Balik lagi bisnis cuan lagi ya. Bisnis. Tapi kalau dibandingin sama yang luar, apakah kayak gitu juga? Sebenarnya kan banyak ya. Kayak The Conjuring aja ada seri 1, 2, 3, Annabelle Oke. ada gitu. Ya. Nah, apa yang membedakan sama luar? Ya, berarti kalau misalnya Conjuring, oke Hollywood berarti. Ya Hollywood lah, Hollywood. Oke, Hollywood kita compare genrenya. Dalam 1 tahun itu genre kita compare antara genre romance, horror, action, thriller, psychological dan lain-lain, superhero. Kita compare ini dibandingkan Indonesia, ya rasionya, ya hitungnya datanya. Gua nggak pegang data, Iya. gua nggak cari tahu di jurnal. Jadi, oke, omongan gue bisa salah. Gue Oke. cuma ngelantur doang, seperti biasa, seperti nama channel gue ngelantur doang. Tapi lu bisa cek sendiri, lu buktikan sendiri karena ini intuisi manusia, logika aja gitu loh. Iya. Logika aja, lu cek aja di bioskop sekarang posternya kebanyakan poster apa? Kan gampang gitu. Tiap minggu poster pasti ada poster apa kan gitu. Pasti. Ya kan? Iya. Action terakhir action Indonesia kapan? Masih inget gue 13 menit Jakarta. Oh iya. Ya, Iya. apalagi? Ya mungkin ada ya, tapi gue udah lupa. Horor, man. Gue bisa sebutin 11 film sekarang. Coba. Gitu loh. Banyak banget ya Iya, tapi ya. Iya gitu loh, maksudnya logika aja dan itulah yang jadi masalah. Ketika Indonesia fokus di horor doang, sedangkan Hollywood oke lah tadi ngomong franchise Conjuring, Iya, ada franchise. Annabelle, ada Insidious dan lain-lain. Tapi lihat actionnya. MCU sehidup apa? Lihat film-film romance yang dikeluarin setiap tahunnya ada berapa gitu. Jadi loh. balance ya. Balance dong. Oke, berarti- dan penikmatnya juga balance. Ah iya. Penikmat iya. itu yang paling penting kan demand-nya. Di Iya, Hollywood itu semua genre itu ada penikmatnya. Gitu. Oke. Sedangkan di kita Star Wars, cuy, apaan tuh Star Wars gitu kan. Nggak ada fans Star Wars kan, coba lihat. Gitu loh. Tapi mungkin karena dari luar kali. Kalau misalnya Indonesia ternyata bisa bikin yang kayak sejago MCU, mungkin banyak juga peminatnya. Iya nggak menurutmu? Nah, tapi rasional nggak Indonesia bisa bikin sebagus MCU? Kan gitu. Ya kan kita doain ya berarti ya ke depannya ya berarti Iya, ya. kalau amin mah amin. Amin mah amin, Amin ya. mah amin. Tapi emang genre apa kalau menurutmu sendiri kayak genre apa buat bikin ini bervariasi gitu loh genre di Indonesia? Berarti action tadi mungkin harus diperbanyak, apalagi? Semua sih harus emang diratain. Bahkan gini loh. Oke, gua akuin keunggulan Indonesia itu adalah di horor. Itu kita nggak bisa pungkiri. Nggak Tapi banyak yang jelek juga jujur. banyak yang jelek, tapi itu keunggulan harus diiniin juga. Kita harus akuin juga. Backgroundnya, oke. Karena lagi-lagi berpikir itu nggak bisa hitam putih. Ini kebanyakan tipikal penonton Indonesia itu hitam putih. Oh, gitu. Udah sesempit, aku udah pernah bahas tuh, sesempit Gang Senggol tuh. Ya kalau Gang Senggol tuh cuma sebahu doang bos gangnya. Ya kan? Mau jalannya nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Itu pemikiran Indonesia kayak gitu. Karena udah cuman maju belakang itu doang, hitam putih. Iya, iya. Nah, sedangkan ada wilayah abu-abu yang mesti kita bahas Oke. gitu. Nah, kalau seperti yang aku bilang tadi, ketika aku kritik film horor, bukan artinya film horor itu harus musnah kan gitu. Iya. Dan orang Indonesia selalu apa ngelantur setiap film horor bilang sampah. Ya bukannya mau jelek-jelekin kan. Justru mau memperbagus dan memperbanyak variasi genrenya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya memang kekuatan kita di horor dan mitologi kita banyak, Iya. mitos kita lengkap, horor kita setan-setan kita macamnya Bervariasi. variasinya luar biasa. Ya kita compare aja sama Hollywood. Ya Hollywood mana ada apa-apa sih? Ngomongin Iya. horor jujur aja. Iya. Secara story. Mereka kalau ngomong story Indonesia mah gak ada habisnya story. Tapi eksekusi kan masalah lain. Iya. Nah, kita harus perbanyak variasi genrenya. Jangan horor itu doang. Horor religi lagi ya, religi nih. Mati lagi gua nontonnya gitu kan. Gua
Baru 5 menit nonton mau walkout gitu rasanya. Walkout. Iya. Emang apa? Emang ada kayak menurutmu sendiri kalau horor itu harus apa? Apakah harus yang kayak banyak apa itu namanya? Gue jadi lupa sih kalau yang bikin kaget. Jump scare. Jump scare tuh. Jump scare-nya banyak atau misalnya premis dari ceritanya itu harus kuat dulu nih baru bisa dibilang bagus atau apa sebenarnya? Udah pasti story ya. Dari dulu Story-nya. selalu aku bilang, mau genre film apapun, film aku selalu ini aku kutip kata-kata James Gunn. Ya. Bentar lagi mau keluar nih trailer Superman buatan James Gunn. Nah, James Gunn pernah ngomong, story is the king. Story itu rajanya. Jadi ibarat kalau misalnya dalam film tuh kebagi jadi apa sih? 3 fondasi dasar film. Oke. Visual, Yes. audio, sama story. Soal audio story. Oke. Itu 3 hal itu yang ngebentuk film. Nah, tapi yang mana yang terpenting dari 3? Menurut aku story. Oh ya? Story. Tapi kan eksekusi penting tadi. Eksekusi penting, sangat penting ya, tapi tetap fundamental di story. Story ya. Story karena story Menurutmu itu ya? akar dia, akar. Jadi gini, makanya aku selalu bilang film-film Indonesia oke secara budget susah kita compare sama Thailand. Susah kita compare sama Jepang, Korea, you name it, film-film Asia lainnya. Tapi secara story kita nggak kalah sebenarnya. Karena story kita nggak bakal pernah habis. Ya. Cerita kita terlalu banyak. Mau sampai nggak bakal pernah habis. Karena kita ya suku ada berapa, budaya, bahasa ada berapa. Kita terlalu luas kan. Indonesia tuh jadi Besar, bahannya ya. tuh luar biasa gitu loh. Nah, jadi meskipun budget kita kalah, tapi kita bisa manfaatin di sini di story-nya. Oke. Jadi kalau misalnya memang secara budget kurang, tapi kalau story-nya bagus, tetap bagus. Ya banyak loh, gue bisa kasih contoh banyak film-film yang sebenarnya sederhana aja, secara visual, musik tuh sebenarnya. Apa contohnya? Ya, Contohin dong. oke, misalnya kayak Yang lo suka. Jatuh Cinta Seperti Film-film. Oh itu bagus gue nonton. Imaginary kan? Hitam putih men. Iya hitam putih. Hitam putih dialog doang banyak. Ya sinematografi memang keren. Itu salah satu daya tarik dari Jatuh Cinta. Tapi story-nya itu. Jadi penulisannya, dialog antar tokohnya itu yang nge-build tense. Bahkan sampai satu scene fight-nya Ringo Agus sama Nirna Zubir. Nirna. Damn. Dan mereka dapat Banyak banget kemarin di Piala Piala Citra. Citra kan. Ya sangat layak gitu. Karena memang itu juga nggak serta-merta karena kualitas aktingnya mereka. Karena skripnya juga. Jadi penulisannya itu bisa ngebangun fase dari awal kita ngikutin mereka dan peaknya klimaksnya dapat di akhir. Dem. Itu baru dapat gitu loh. Di lock dari awal kita ya. Di lock dari awal. Oke. Jadi cerita itu penting. Nah, kalau horor di Indonesia, sekarang kan banyak banget ya. Aku nggak tahu kamu pasti nonton sih. Cerita-cerita yang diambil dari thread Twitter. Nah, itu menurutmu gimana? Aduh, Sebenarnya kan itu cerita asli dong kalau thread Twitter. Ya kan? Kayaknya banyak tuh di Twitter viral. Nah, tapi dimasukin ke film. Ya Gimana? sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya bilang cerita asli buktinya dari mana? Kan gitu dulu. Oh iya. Ya kan? Ya udah. Itu setolol itulah orang Indonesia. Viral dengan judul kisah nyata langsung percaya. Kalau Itu ada satu. ternyata kalau ada ininya bukti foto misalnya. Foto Misalnya juga. santet, kan ada cerita yang terbaru tuh. Santet lagi santet. Kan ada ini fotonya, tangannya kenapa-kenapa gitu. Gue juga bisa bikin foto yang sama, gue juga bisa bikin gitu loh. Oke lah, gini, gue ngomong kayak gini, bukan artinya gue ngedinai semua cerita yang ada. Jadi semua cerita viral kisah itu kayak, ini palsu nih. Enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Oke. Mungkin aja, bisa jadi ada yang benar, Yes. gitu. Bisa jadi ada yang benar. Tapi tolonglah critical thinking dipakai dikit gitu. Jangan dikit-dikit kayak cerita viral. Ini beneran, ini kayak kemarin, tau nggak ya? Yang mana? Nih, gue kasih tau dikit nih. Oke. Film Jurnal Risa. Tahu. Tahu kan? Dari YouTube-nya juga kan itu. Inilah perbedaan antar sosmed nih, antara TikTok sama YouTube nih. Apa tuh? Netizen nih Apa gitu tuh? ya. Apa tuh? Di YouTube, ketika gue bahas Jurnalisa, gue kritik abis-abisan, semuanya kayak, ya emang ini film sampah. Oh iya. Di TikTok, bisa dicek sekarang di TikTok Lantern. Coba ya cek komen-komen paling atas tuh yang komen like-nya banyak. Rata-rata ya tulisannya. Pakai emot nangis, terus please, jadi kan ada satu Sam-X, satu setan kan namanya Sam-X kan. Katanya jangan sebut namanya. Ya lo sebutnya 3 kali bisa datengin Sam-X, Sam-X, Sam-X. Mana lo? Mana lo Sam-X? Takut banget. Nah itu, Oke. ya kan ada Sam-X. Jangan Nah sebut itu nama. komen di pin up di paling atas tuh banyak kan. Please Sam-X datengin dia. TikTok tuh begitu.
Rata-rata. Please Samex datang ini karena gue kritik filmnya. Ya itu loh. Gak dipakai, otaknya gak dipakai gitu loh. Oke, lu nggak apa-apa lu percaya, tapi maksudnya lu juga jangan bias gara-gara kisah nyata kayak langsung wah ini film. Lagi-lagi kita harus berpikir tuh ada abu-abunya, ada hitamnya, ada putihnya gitu. Jadi kalau misalnya film horor thread viral, ada yang bagus. Misalnya kayak Lembayung. Lembayung menurut gue cukup oke. Hitungannya dalam beberapa horor terakhir ini, itu yang termasuk cukup oke buatannya Baim Wong ya. Aku nggak pernah. Itu buatannya sutradaranya Baim Wong. Lembayung. Ya? Jadi Lembayung itu menurut gua ya oke lah kalau gua termasuk orang yang nggak percaya gituan. Jadi kayak misalnya kayak jin poligi ya bullshit lah. gua nggak percaya. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau percaya, bukannya gua lagi-lagi ya. Soalnya banyak salah nggak ketik gua ngomong kayak ngelantur song banget nih ngomong kayak gini. Bukan artinya gua kayak berarti lu percaya ini lu tolol. Nggak gitu dong. Ya ini pemikiran gua aja. Ya kalau gua nggak percaya. Tapi gini, nggak percaya gue sama cerita jin poligi dan sebagainya. Serem kok filmnya. Bagus. Yang penting ngeri, yang penting eksekusinya. Gitu. Jadi oke lah, story-nya di craft gak gitu. Jadi dari thread viral jadi akan ada proses. Dari sebuah thread menjadi sebuah script film tuh ada proses. Pasti. Ada adaptasi kan. Ini kan makanya adaptasi dari thread viral. Gitu. Jadi ada prosesnya. Nah, gimana cara kita nge-craft proses tersebut jadi sebuah cerita yang proper untuk film. Masalah di situ. Nah, kebanyakan yang jadi masalah adalah asal taruh aja, asal jadi. Yang penting menggunakan kepopularitasan dari thread viral ini. Orang udah suka, oke, pasti laku lah, gitu. Dan demand-nya tahu sendiri kayak gimana kita di sini, nggak bisa mikir. Bahkan ada yang terjadi kan, ini nggak tahu ya, apakah itu mulai dari thread juga yang case pembunuhan pemerkosaan itu kan dijadiin film horor. Yang mana film apa tuh? Vina ya namanya Vina. Oh Vina. Iya kan, itu kan maksudnya kayak riding the moment juga kan, termasuk kan. Oke, gini, kalau Vina beda kasus. Tapi yang nonton jutaan loh. Berapa bukan jutaan, 7 juta lah. 7 juta loh yang nonton. Kayak gini, kalau Vina beda kasus. Vina ini kontroversi. Ya. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya dia riding the wave itu dia melakukan hal yang benar, nggak bisa. Karena ini memicu polarisasi di antara masyarakat. Jadi kalau film lain oke lah riding the wave secara bisnis bagus. Secara otak bisnis ya nggak apa-apa bagus. Yang penting film kalau masalah visual aesthetically itu nanti kita bahas lagi. Tapi bisnisnya oke. Tapi kalau Vina beda cerita sih menurut gua. Kenapa? Karena kontroversi tadi ya tahu sendiri kan Vina ini kan nggak tahu gua nggak ngikutin berita beginian ya, mohon maaf. Tapi seingat gua berita terakhir tuh katanya juga pelaku yang itu tuh palsu ya katanya. Katanya palsu juga ya. Belum tahu gitu. Jadi udahlah. udah yang percaya segitu banyak dan akhirnya palsu ya itulah akibat dari ketololan masyarakat gitu. Dan kalau misalnya kontroversi kayak gitu dan banyak kan sutradara yang mengecam gitu. Banyak yang emang ini film harusnya nggak ditayangin. Nggak ditayangin. Karena kontroversi itu tadi. Dan banyak berarti apa kayak against ethical kah? Itu ethical. Itu ini ethical, bukan ngomongin film, ini etika. Ini ngomongin etika. Nah, lu memanfaatkan keluarga korban buat cuan lu dengan dalil apa? Keluarganya mau juga kok. Ya mau lu udah kasih duit. Siapa yang nggak mau lu kasih duit? Tapi etik gak? Itu yang jadi masalah kan. Nah tapi gini, kalau gue kemarin pas bahas Vina, gue punya pendapat yang berbeda. Kalau gue tuh lebih ke nggak apa-apa lu gua nggak mau bahas masalah etis atau nggak etisnya karena yang gua bahas adalah film. Jadi kalau mas etis itu gue putusin nggak penonton, terserah lu. Different thing lah itu ya. Two different things. Nah yang gue bahas kemarin sampah itu film, udah pure sampah film. Nah sedangkan kalau review lain kemarin banyak yang kayak udah gue nggak mau review karena etis atau nggak etisnya tadi. Gitu. Temen gue nggak bahas itu masalah itu kemarin. Ada nggak tapi film yang memang kamu tolak untuk di review? Gak ada sih. Gak deh, berarti semua film, semua genre bisa? Bisa. Kalau selama ini sih ya bisa-bisa aja. Kecuali yang emang menurut gue udah emang ini film gak layak sama sekali. Ya. Ada gak sih? Selama ini sih belum. Karena ada ya karena emang gue kalau misalnya udah gak layak gue gak bakal tonton. Gitu. Contoh apa? Kemarin ada Torture Kubur Beranak apa tah? Tuh. Ya kan? Itu judulnya. Apa? The Torture apa tuh? Siksa Kubur Beranak bodo amat gue udah lupa judulnya itu ribet juga. Nah itu kan itu juga kontroversi juga kemarin. Maksudnya bukan kontroversi sih, lebih ke tepatnya banyak yang muji-muji filmnya karena yang buat adalah lansia. Iya, jadi orang tua, lansia, pasangan lansia, passion film buat, jadi mereka pakai duit buat film. Jadi kayak karena itu mereka langsung kayak orang Indonesia kan selalu basically apa ya?
basically gampang tergerak hati gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada orang tuh, wah ini Pak bagus ini, ya kan? Jadi film-film sampah Pak bagus Bapak bagus gitu. Gua nggak setuju sih hal yang kayak gitu karena itu samanya bohong. Oh, tetap prinsipal ya. Bohong itu kan lu bohong nggak bisa lah. Lu mau baik-baikin bohong jatuhnya gitu kan. Muka dua kan jatuhnya kan kalau kayak gitu. Itu sampah. Jadi kalau misalnya emang lu mau menghormati orang tuh ya cukup lu nggak usah review filmnya kan gitu. Oh, iya. Makanya kemarin gua nggak bahas filmnya. Dan gue gak bakal mau nonton orang film kayak begitu, trailer kayak begitu, ngapain gue nonton film gini? Oh jadi hanya nonton trailer aja lo udah tahu lo gak akan nonton film itu? Ngapain gue nonton? Nggak, mati gue. Itu nyiksa diri gue sendiri namanya kalau nonton gitu. Serius, itu parah banget gitu. Tapi ya, kalau misal mau support kayak orang tua gitu ya, tinggal kayak yang aku lakuin kemarin. Iya, apa tuh? Aku beli tiketnya. Oh oke. Cor-cor itu, aku beli tiketnya itu. Iya. Tapi aku gak nonton. Ngapain nonton film kayak gituan? Kan gitu. Ya film sampah. Kalau mau bantu ya bantu aja. Ntar bapaknya sedih tahu. Aku pengen ditonton filmnya gitu. Ya memang gitu loh. Di satu sisi mungkin akan ada baik yang bilang ngelantur tuh nggak punya hati, bukan manusia. Ya bukan sejujurnya, iya sejujurnya tuh ya gue juga sebagai manusia ya juga prihatin gitu. Ya punya hati. Tapi kan kritik itu masalah yang lain lah ya. Ya kritik tetap harus keras gitu. Kayak ya paling gampang kita ambil contoh ya di Amerika lah. Kalau misalnya mau ngeliat demokrasi yang bener kan di Amerika gitu loh. Meskipun ya orang selalu ngomong ya Indonesia baru merdeka berapa puluh tahun, Amerika udah beratus-ratus tahun, jadi nggak bisa. Tapi ya tetap kita harus ngambil preference dari mereka gitu. Maksudnya ya lihat aja seberapa mereka terbuka untuk kritik gitu. Ya cuman kalau misalnya hal yang buruknya juga jangan diikutin. Sekularismenya jangan diikutin gitu. Ya kalau misalnya religiously kita bagus di Indonesia tapi tetap dipertahankan gitu ya. Ya plus minus positif ambil lah. Tapi dari film-film horor yang pernah kamu tonton apa yang menurutmu yang sepanjang masa ya ini ya. Jadi bukan cuma tahun ini. Terbaik. Bagus. Iya, terbaik deh. The Exorcist jelas. Yang punya Indonesia atau yang punya Ya punya Indonesia dong. Ada nggak di Come on, Indonesia man. nih? kan banyak tapi yang baru-baru ini bahkan kemarin Kuasa Gelap. ya itu kan kayaknya memberi Angin ini nggak segar. sih? Iya angin segar kan. Udah dari agama yang lain nih, agama minoritas. Ada eksorsismnya juga tipis-tipis. Gue tuh berjalan di atas gini air. loh, gue ngerasa angin segar iya. Tapi angin segar itu gak bisa dijadiin tameng. Selalu. Yang paling jadi masalah adalah angin segar tuh selalu dijadiin tameng supaya filmnya gak dikritik. 13 di Jakarta. Itu sedekat-dekatnya aku sama PH-nya. Beberapa kali diundang. Bodoh amat, filmnya jelek aku kritik. Oh ya? Iya, 13 bom di Jakarta aku kritik depan Mas Angga kok. Oh iya. Di depan Mas Angga aku ngomong ini film ya begini-begini dan Mas Angga punya opini sendiri sebagai saudara. Oke gitu. Jadi kayak dialektika itu yang diperlukan kan antara kritikus sama sutradara. Nah itu kan masa gak ada yang berani. Sekarang semua puji jilat terus sutradaranya. Jilat aja terus, PH jilat aja terus dapat duit jadinya kan. Banyak yang dibayar juga loh untuk nge-review, ya kan? Ya bukan ya hampir ya banyak lah. Amin. Banyak lah. Banyak lah ya. Banyak lah. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang kayak lo nge-komentari film memang bisa bikin film. Gimana dong? Itu bukan ya itu lagi-lagi itu bukan ada itu makanan setiap hari. Makanan setiap hari. Selalu malah. ada di tiap komen. Apa dong jawabnya kalau gitu? Itu gampang banget itu apa ya? Itu logika dasar loh. Itu sumpah guys, kalau misalnya masih ada yang ngomong kayak gini logika dasar gitu. Gue kasih contoh gimana ya? Gimana? Nggak harus jadi presiden biar bisa ngomongin presiden itu satu. mungkin. Banyak banget lu pakai logika dasar lu bisa lu datang ke restoran, ya kan? Ini makanan asin banget, buset gitu kan. Garamnya seberapa banyak. Chefnya datang marah-marah. Lu bisa nggak bikin ikan nih? Lu bisa masa begitu? Kan nggak bisa gitu kan? Lu bilang ini steak cutnya rib eye harusnya nggak kayak gini cuttingannya. Terus kayaknya ini well done. Ini terlalu matang. Ini overcook gitu dalam. Lu marah. Terus si cewek bilang, emang lu bisa bikin se-perfect ini kematangannya? Kan tolol aja. Ya lu dikritik ya lu terima aja. Meskipun dia memang belum tentu bisa bikin yang lu buat. Kan gitu. Pemain bola, lu pikir pelatihnya Lionel Messi lebih jago daripada Lionel Messi? Kan tolol banget kalau lu mikir kayak gitu. Tapi apapun yang dikatakan sama pelatih Lionel Messi, dia bakal nurut. He's the coach. Yes. Jadi kayak
semua punya part lah, semua punya bagian. Sutradara punya bagian, penonton punya bagian, kritikus punya bagian, reviewer punya bagian, media punya bagian. Ya. Lu nggak bisa obrak-abrik gitu dengan ngatain semua harus bisa bikin film. Ya kan, gitu aja. Ada porsinya lah ya. Ada porsi masing-masing. masing-masing. Sekarang kita mau komen ini ya, hal-hal yang terjadi belakangan ini yang viral-viral. Ini ada satu video, bisa kita putar dulu ya. Ini pasti kamu udah pernah nonton juga nih. Atau enggak? Dari awal sampai akhir ingat. Ya kan ngerekam saya bilang. Diludahin Iya, ini ibu-ibu pernah yang lihat rekam sih, adegan Lu di jangan bioskop. Lagi viral ya? ngomong gitu Iya. sama gue. Pembajakan yang mana? Ya kan Dan? Buktinya mana kan pembajakan? Ngerekam di bioskop boleh atau enggak aturannya? Tuh. Dari kalau dari Saya tanya, awal Rek. sampai akhir baru. Enggak, ngerekam adegan di Marah-marah bioskop bisa boleh nonton atau film enggak? marah-marah. Ini sih malu-maluin aja sih. Dari awal sampai akhir. Yakin ya, yakin boleh ya. Ayo Lo sekarang kenapa? Lo kenapa? sekarang Lo kita kenapa ngatain pembajakan? sekarang kita minta Lo CCTV-nya. ngapain ngatain pembajakan minta sama gue? CCTV. Buktinya mana? Lah iya nggak boleh ngerekam di dalam Ibunya bioskop. sangat Tapi lo salah kalau gitu. Buktinya mana? Kalau dari awal sampai akhir lo pembajakan ke dia. Seram. Ampun, Bu. Gimana menurutmu? Tapi ini kan by the way ya, untuk kasus ini bahkan udah terbagi jadi dua kubu nih. Jadi satu Ya, ya. yang ngebagi, Ya, maksudnya ya. ngebela ibunya kan, Ya, ya. yang satu ngebela abangnya gitu. Oke. Abangnya rekam. Menurut gua kalau gua nggak bisa ngenilai keseluruhannya karena ini cuma satu video beginian doang. Iya. Iya kan? Kita Dan nggak satu bisa. sisi pula. Betul. Dari Iya. satu sisi video juga nggak jelas, jadi kita nggak bisa nilai secara rigid gitu. Tapi at least kalau misal kita cuma lihat dari video ini, menurut gua yang at least jelas ada salahnya itu masnya sebenarnya. Why? Karena Dia ngerekam sambil nanya apa gimana? bukan. Karena kita belum tahu itu ibu-ibu tuh rekam pas apa dan berapa lama dan sebagainya. Kayaknya ada penjelasannya ya. Jadi ibunya ngerekam itu Oke, emang lagi aneh, scene-nya. gua nggak tahu nih. Lagi scene bener-bener scene-nya, tapi itu katanya sih untuk WhatsApp doang, WhatsApp ini loh, WhatsApp story. Oke, WhatsApp story. Iya, jadi dia merasa nggak seneng karena kan cuma 30 detik mungkin gitu. 30 detik. Ya, mungkin ya. Tapi kita tahu, aduh takut lagi nanti dia. Ya, maksudnya nah, kayak ini lagi-lagi. sepersekian ya di bawah 30 detik mungkin gitu. Iya lagi-lagi, nah itu ya kan kita nggak tahu permasalahan apa detailnya, rekamannya tuh nggak tahu. Iya Nah sih. karena kita nggak tahu detailnya, yang bisa kita judge kalau dari video itu doang, menurut aku ya orasi cowoknya. Karena Kenapa? ayolah lu di bioskop lu teriak-teriak kayak itu buat apa anjir? Kayak gue kesel gue sama audiens yang lagi di depan gue, gue juga nggak teriak-teriak gitu anjir. Kan gitu kan, kayak kenapa lu sampai kayak begitu juga sampai ya kecuali memang dia ngerekam terus sepanjang bioskop. Oh, itu udah membajakan ya Kalau udah namanya. pembajakan itu udah beda lain lah. Oke lah, gue nggak terlalu inilah. Cuma kalau misalnya dari video ini, ya gue belum tahu juga nih masalah ibunya. Nah gini, sebenarnya aku juga sering rekam film, Iya. tapi pas kredit di akhir. Nah itu kan nggak apa-apa ya. Iya. Ini penting juga nih kayaknya tahu apakah memang boleh ngerekam nggak sih Nah. sebenarnya? Kan nggak boleh. Oke, gini. Pertama kita harus cek dulu undang-undangnya, Ya. ya kan? Dan gua nggak tahu. Ya, jujur gua belum cek detail hukumnya tuh seperti apa. Tapi kalau lu pakai common sense, lagi-lagi tinggal pakai common sense aja gitu. Kenapa sih ngerekam film di bioskop itu dilarang? Sebenarnya hukum atau undang-undang itu dibuat itu kan karena untuk mengatasi masalah Iya. tadi. Iya kan? Kalau lu bisa jawab pertanyaan tadi, lu harus ngerti apa yang boleh apa yang enggak. Meskipun ya lagi-lagi nanti kita harus cek lagi nih hukum jelasnya gimana. Tapi yang jelas tuh lu tahu dulu kenapa nggak boleh. Ya karena kebanyakan orang itu ngebajak. Dimasukin di situs, jadi film, sebarin Telegram. Sekarang kan zamannya sekarang Telegram tuh. Oh, gila tuh kan. Tiba-tiba gue udah diundang aja Telegram. Apaan nih grup nih? Tiba-tiba Ada isinya film undangan. semua, full movie kan. Ya itulah orang Indonesia gitu. Nah itu memang nggak boleh menurut gue juga. Gue Iya. ngaco juga gitu loh. Nah tapi ya kalau apa yang gue lakuin biasa di Ngelantur, biasa kalau silakan follow Instagram gue ngelantur_IDN. Oke. Kalau setiap kali bikin film, setiap kali nonton film, selalu setiap akhir film gue selalu rekam untuk ngasih tahu, oke, gue selesai nonton film ini, kreditnya nih, ini saudara siapa gitu ya, gini. Menurut gue itu nggak ada masalah, karena apa yang bisa gue timbulkan dari hal yang gue lakuin, segampang itu logikanya gitu kan. Yeah. Kecuali ada contoh di mana pas kalau nggak salah Deadpool and Wolverine ya. Oke. Itu film yang memang kan film yang sangat eksklusif. Banyak sekali fan service di situ dan banyak sekali yang dijaga. Gitu. Dan gue yakin banyak film MCU gitu, terutama kayak No Way Home udah pasti kayak begitu gitu. Yang dimana memang ya
lu jangan ngerekam. Karena apa? Ya lu pakai common sense. Lu kalau rekam kreditnya aja itu ada nama Chris Evans di situ. Dan itu adalah kejutan di filmnya. Kan common sense, logika gitu loh. Nah, jadi ya memang ada yang memang lu pakai logika aja gitu loh. Ini lu bisa bisa menghasilkan dampak apa dari lu ngerekam itu. Nah tapi memang ini penting ya, karena sebenarnya nggak semua orang, apalagi yang baru nonton MCU itu tahu hal-hal yang kayak gini, ya nggak sih? Agree nggak lo? Karena makanya mereka kayak ngerasa satu scene doang, maksudnya what it has to do with the whole film gitu kan. Jadi makanya kayaknya ya makanya mungkin memang ada hukumnya supaya bisa ngerangkum semuanya gitu, karena memang ya mayoritas penonton Indonesia udah pasti nggak ngerti MCU. Exactly. Mayoritas pasti lebih banyak orang yang nggak paham MCU dibandingkan yang ngerti, udah pasti dong. Tapi emang pengen nonton aja. Pasti pengen nonton aja dan nggak ngerti, makanya memang ya udah jangan ngerekam. Kecuali memang lu orangnya udah paham banget. Kalau udah paham banget ya kayak gue ya udah, jadi kayak ya ini film yang udahlah kayak nggak apa-apa nih kalau misalnya gue rekam kreditnya. Kalau ini gue ya lagi-lagi gue nggak bisa kayak ngasih tahu hal yang gue lakuin bener, hal yang gue lakuin salah. Itu ya ini yang gue rasa gue bener aja. Oke. Terus kalau misalnya kan tadi lu ngomongin kayak ada banyak hal atau ada banyak hal yang dilakukan sama orang-orang yang nonton di bioskop yang lu sebenarnya nggak seneng juga. Apa misalnya contohnya? Ada nggak berapa kriteria orang Indonesia kalau nonton ke bioskop? Aduh, gimana ya? Biasanya nonton apa sih yang nyebelin tuh kalau nonton horor mungkin ya? Horor lokal lah, udah pasti itu. Udah pasti itu jaminan 100%. Beda banget. Kenapa? Ini adalah salah satu hal yang paling mudah. Ini salah satu indikator di mana kita bisa ngelihat gitu ya. Audiens film yang berkualitas sama audiens film sampah itu beda. Paling gampang apa? Lihat pas di bioskop kayak gimana. Karena ya udah gue nonton apa ya gak usah film-film bagus, film-film festival Oscar. Film MCU deh. Seberapa orang yang ngeselin sih ada di bioskop pas nonton film MCU? Ya paling kalau ada yang bawa bayi, ya kan? Misalnya itu kan ngeselin juga tuh. Itu buset juga tuh nggak. Ya itu masih mending juga kalau misalnya superhero oke lah. Kalau horor, nah itu horor lokal, buset, emak gerombolan selalu depan bioskop foto-foto dulu bos, gitu bawa anak-anak, bayi, udah jelas-jelas film 17+, bawa anak, bayi dibawa gitu, nangis nanti di bioskop gitu, ntar kayak scene lagi jump scare, ketawa heboh sana, wah gitu, terus nanti sebelah gue tiba-tiba ada yang bocorin cerita dari awal sampai habis. Ini nanti begini loh, ini gini. Itu nyebelin banget sih. Itulah SDM. Jadi memang terlihat sekali penonton horor lokal itu SDM-nya seperti apa. Film yang bagus SDM-nya seperti apa, beda. Itu menurut gue nggak perlu survei, nggak perlu data. Lu bisa buktiin sendiri sih, gitu loh. Iya. Karena ya itu. Jadi antara penonton dengan apa yang ditonton memang ada korelasi. Oke, lagi-lagi gue tuh ngomong nggak pakai data. Jadi kalau misalnya gue salah silahkan sanggah di komentar dan cek datanya sendiri. Apakah ada yang survei gue nggak tahu juga. Tapi ini lo common sense lagi-lagi kan. Kayak kalau misalnya film ya paling gampang sinetron kan. Iya. Yang nonton siapa sih sinetron? Ibu-ibu lah pasti. Ya kan, ya kayak ya ibu-ibu yang di rumah tangga. Mohon maaf yang memang kelas menengah ke bawah gitu ya, yang memang ya udahlah tontonan sehari-hari gitu ya di rumah nggak apa-ngapain di TV. Gue bukannya bilang mereka salah ya. Yeah. Sama sekali enggak, emang hiburan mereka itu sama sekali nggak masalah gitu. Gue lagi-lagi kan yang jadi masalah adalah kita mau tingkatkan perfilman, iya kualitas kita harus tingkatkan gitu. Nggak bisa yang horor lokal yang modelannya kayak sinetron lagi gitu-gitu lagi kan nggak mau dong, harus ditingkatin dong gitu loh. Berarti harusnya datang dari buat produser dan pembuat film dan juga penontonnya ya sebenarnya ya. Nah ini kalau untuk kualitas ya. Nah ini ngomongin kualitas kan. Ya. Nah ini ngomongin kualitas memang agak susah nih di Indonesia. Gue pernah debat juga sama salah satu konten kreator gitu. Ini debat tuh sampai 5 jam waktu itu. Wah, lama juga. Iya, memang susah sih ngomonginnya, memang ribet karena memang Indonesia terlalu kompleks masalahnya industri perfilmannya. Kalau buat gue pribadi, yang gue percaya adalah ini lingkaran setan sih. Kenapa? Ini lingkaran setan. Jadi ada 3 lingkaran setan atau segitiga bermuda ya, bisa gue bilang gitu. Antara PH atau pemegang industrinya nih, media atau content creator, bukan, sutradara dan audience, masyarakat. Audience, sutradara, sama produser, ya, yang pemegang inilah. Nah, 3 ini menurut aku ini udah kayak lingkaran setan dalam artian gak bisa di stop gitu.
karena demand masyarakatnya begitu, SDM kita begini, maunya yang begitu. Jadi bisa dilihat film-film top 10 terlaris itu isinya kebanyakan apa gitu ya. Dan nomor satu kita apa? Saya sendiri. Tahu nggak film nomor satu? Enggak lagi. Yang KKN. Oh yang sekarang. KKN di Senaria. Oh untuk horor maksudnya. Enggak. Atau untuk sepanjang masa. Sepanjang Indonesia. Sepanjang Oh, Indonesia. iya. 10 juta. Ya. Agak lain hampir mendekati nih. Wah, ini Agak ada lain perubahan lumayan sedikit lah. bagus sih. Ya, jadi itulah masyarakatnya demandnya begitu. Nah, sedangkan PH ngelihat demand dong. Ya, artinya mereka harus nge-supply supaya demandnya mantep nih dan mereka dapat cuan. Ya kan? Ya. Ya ngapain gue bikin film bagus-bagus, kualitas sekarang kan yang nonton. Iya. Lihat demandnya. Oh, ini kayak buat yang murah-murahan 10 juta dapat nih, 5 juta dapat nih. Buatlah film Vina. Jadilah ya kan manfaatin itu PH. Nah, dari PH sutradara ini ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nggak ada duit, nggak ada budget. Kalau di luar, film bisa independen. Film bisa independen. Sutradara mau, oke, kita bikin ini, lu invest ke gua. Karena udah pasti ditonton nih. Oh, ini gue yakin nih, jelas nih. Blueprint filmnya, ini bagus. Kayak Joker kan film independen. Setahu gue ya, sorry ya kalau gue salah. Seingat gue awalnya tuh Joker itu awalnya independen tuh. Nah, dilirik oke, diinvest, jadilah tuh dan ya udah laku. Jadi apa namanya? Cuan itu ngikutin kualitasnya. Kalau di luar, gitu loh. Kalau di Indonesia ini memang kualitas udahlah kita cuan dulu aja. Itu cuan dulu aja. Jadi ya udah sutradara juga lu mau sekreatif apa sutradara mau sejago apa, oke lah ya gue ditawarin skrip kayak beginian, gue dapat duit. Kalau misalnya gue nggak ambil, gue nggak makan. Ya udah gue bikinnya, ya udah lingkaran nih terus ya kan. Ntar ke netizen lagi ke VH lagi gitu. Belum nanti media sama reviewernya kan. Media sama reviewer nih bagusin aja lah. Nah, gitu kan. Begitu. Jadilah udah gitu. Nah, tujuan yang ngelantur adalah kita stop satu. Nah, ini yang kemarin gue sempat debatin. Nah, mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju sama gue, tapi nggak apa-apa. Lagi-lagi ini kan dialektikanya di situ lah ya. Mau debat nggak apa-apa. Tapi kalau banyak orang yang bilang kita harus banyakin film yang bagusnya dulu. Gue setuju, memang harus dibanyakin film yang bagus. Tapi menurut gue yang salah satu yang penting banget juga adalah kita copot bagian masyarakatnya tadi. Jadi dari segitiga bermuda ini copot satu nih. Kalau copot satu udah rantainya hilang. Di mana? Di masyarakatnya. Demand-nya juga di dari demand-nya. masyarakat. Iya. Nah, tingkatin SDM-nya. Selain karena pemerintah dengan ini bukan masalah film doang ya. Ini masalah nanti pemerintah dengan masalah stunting gizi itu juga penting, pendidikan dan lain itu bukan ranah gua. Ya, bukan ranah gua. Tapi itu juga mempengaruhi loh, mempengaruhi tontonan juga. Ya, tapi gue juga mengedukasi lewat apa? Lewat technicalnya, lewat filmnya. Jadi mereka juga paham, oh ini seni yang bagus tuh seperti apa. Gitu loh. Jadi nggak cuman asal ini kayaknya jumpscare ini kayak udah bagus, udah enak untuk ditonton gitu loh. Jadi kalau ketika masyarakat ini dibangun di fondasi, dan gue selalu ngomong kayak lu terlalu utopis gitu loh, ngelantur utopis banget itu, kayak nggak bakal bisa lu ngomong kayak gini ngecopot satu netizen gitu, nggak bisa menurut gua. Memang hampir mustahil bisa kalau invest jangka panjang. Jadi Gen Z, nah kan aku Gen Z kan, nah kakak juga Gen Z kan, ya kan, nah, kita sama-sama Gen Z. Nah coba deh, aku coba tanya kakak deh. Apa tuh? Lingkungan yang kakak sendiri, teman-teman tontonannya tuh gimana coba? Kalau tontonannya biasanya? Kita sih sekarang lebih sering nonton yang OTT sih. OTT. Jadi ya yang ke Netflix kayak gitu. Tapi emang ya nggak bisa dipungkiri juga ya. Memang kalau udah berada di top list itu kita akan nonton juga. Walaupun nggak semuanya bagus ya ternyata. Kayak yang kamu bilang yang paling laris itu kan. Gitu. Tapi sebenarnya ya lebih banyak dari Hollywood juga sih yang kita nonton. To be honest. Iya. Nah lagi-lagi itu juga beda ini ya. Tadi emang nggak bisa digeneralisir juga kan. Gen Z nggak bisa digeneralisir juga. Cuma gini, yang pengen gue ngomongin adalah sekarang kan Gen Z entah kenapa gue ngerasa sense of artnya tuh mulai berkurang. Karena filmnya juga yang artnya juga berkurang. Karena makin lama paling gampang lihat Disney aja. Menurut aku ya, apa ya berarti kiblat atau basic pemikiran dari anak muda itu menurut aku bisa dibentuk kalau emang nonton film sering. Itu dari Disney sebenarnya. Kayak film-film Disney, karena film-film Disney ini yang tapi kenapa? Sekarang Disney udah banyak ini. Nah, itu dia, masalah di situ. Tapi bukan cuma kreatif aja maksudku. Bahkan ceritanya sendiri kan kalau sekarang ada banyak kontroversi dan konspirasi kayak dia udah merambat ke LGBT segala macam kayak gitu. Itu gimana? Iya. Nah, itu masalahnya tadi gitu. Ketika tontonan
yang bagus berkurang dan makin lama makin milking, kan Disney milking sekarang. Duit, yang penting duit, kita milking IP yang udah ada nih yang sukses kayak Moana kemarin. Kan Moana 2 nggak jelas menurut gua. Kenapa? Yang ya nggak, ya ini lagi-lagi oke, buat hiburan lagi-lagi nggak masalah. Nggak, tapi kalau kita compare sama yang pertama itu jomplang abis gitu loh. Apalagi sama Disney yang klasik, dan itulah yang Gen Z nggak paham. Ya maksudnya anak-anak sekarang nggak paham ketika mereka udah ngerasa film-film Raya bagus gitu loh. Film-film kayak Luca bagus gitu. Moana 2 bagus, Wish bagus. Ya lu kagak nonton Disney yang dulu. Karena nggak tumbuh di situ. Nah, karena nggak tumbuh di situ, udah ngerasa bagus. Sebenarnya nggak masalah, ya buat hiburan kan. Bener. Tapi pemikiran yang berubah itu penting sekali. Menurut aku tuh itu fundamental. Jadi ketika lu, karena film-film Disney itu dulu tuh kayak Lion King ya, yang selalu aku bilang, Lion King itu subtle gitu loh, pesan moralnya itu tertanam. Iya. Gitu. Jadi kayak aku pas masih kecil nonton Lion King udah seru-seruan doang, kasih-kasihkan, tapi pesan moral mengenai responsibility itu tertanam gitu loh. Nonton Spider-Man 1. Quotes-nya apa? With great power comes great responsibilities. Tertanam. Itu pesan moral bagus. Film-film yang ini udah nggak ada, ngerti gak sih? Ya? Iya, udah nggak ada. Film-film sekarang udah kita cuan aja. Itu yang jadi masalah ketika Gen Z udah nggak peduli lagi. Pokoknya film ya udah kayak sense of art berkurang. Nah itu tujuan ngelantur kita bangun nih Gen Z yang sekarang nih supaya lebih paham sama film-film yang bagus. Oke, nanti ada satu pertanyaan ke situ, tapi ini kita mau bahas ini lagi ya. Ini Pixar stop alur cerita karakter transgender di Win or Lose. Nah, ini pertanyaan aku yang tadi juga tuh. Oke. Karena kan kayaknya Disney banyak banget merambat ke arah-arah LGBT ya. Konten LGBT, studio Pixar diduga berimbas pada pendapatan film. Nah, pada film Disney. Nah, menurut kamu, kamu kan nonton nih, apakah emang benar atau itu sekedar konspirasi? Terus menurut kamu gimana nih untuk hal yang ini nih? Film Disney tapi ada LGBT-nya. Enggak. Kenapa konspirasi? Kan banyak yang bilang kayak gitu. Kayak enggak deh kayaknya. Karena kan sebenarnya masih implisit. Enggak eksplisit. Ada beberapa, cuman kan nggak masuk ke Indonesia yang eksplisit. Oh, ya oke. Kan? Ya. Betul, kayak misalnya Lightyear nih. Ya. Ini nggak masuk di Indo nih. Iya. Ya, betul. Tapi kalau bilang nggak masuk ke Indo, betul kalau di bioskop. Disney Plus Masuk ya dia? ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Cek ya. Apa harus pakai VPN gitu-gitu kali ya mungkin? Setahu aku ya, setauku ada. Setahu Oke. aku ada. Disney Plus pasti ada. Oke. Dan ya nggak usah jauh-jauh ini. Kemarin terakhir series Agatha All Along MCU. Agatha. Gay masuk gitu. Kiss lama banget lagi. Lama banget lagi ciumannya gitu kan. Iya lama banget. Tapi kamu sebagai, maksudnya kan kamu reviewer nih. Iya. Kalau untuk cerita-cerita kayak gini kamu setuju apa enggak? Atau kamu ngebiarin ya udah ada aja Nah pasarnya? ini memang sering bertanya, dan aku beberapa kali bahas di konten aku. Kalau misalnya mau lebih detail sebenarnya coba cari ngelantur LGBT. Iya. Cuman kalau misalnya bisa aku jelasin dikit. Gini, lagi-lagi pikiran itu nggak bisa hitam putih. Nah, basically itu konteksnya. Masyarakat harus punya konteks ini. Ketika lu udah tahu konteks ini, lu bisa pikir lebih luas lagi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, ketika kita ngomongin masalah LGBT tadi, sebagai manusia beragama, gua Kristen, gua menolak ini. Yes. Gua anti LGBT, Kristen, dan gua yakin semua agama juga begitu, ya kan? Harusnya. Nah, ketika lu sebagai manusia, lu punya moral, ya lu akan menolak ini sebagai umat beragama ya. Iya. Nah, tapi ketika itu masuk dalam sebuah film, menurut gua itu udah two different things. Dalam artian kita nilai film, ya nilai filmnya, bukan nilai moralnya. Jadi Ya nggak kan? apa-apa menurutmu? Bukannya nggak apa-apa juga. Pertama, yang harus diperhatikan adalah ini film anak-anak bukan. Itu penting banget. Kalau film anak-anak, no, big no, nggak bisa. Makanya kayak Disney, no, itu big no. Menurut gua ini harus diboykot bahkan nggak bisa. Kalau buat anak-anak, tapi kalau buat orang dewasa, kayak misalnya series The Last of Us, itu ada adegan ciuman. Iya. Bahkan satu episode bukan adegan ciuman lagi, ada adegan ya itu seperti itu. Terus banyak kemarin film festival Monster, film favoritnya Barack Obama. Iya. Itu kan 2 anak kecil gay. Banyak banget. Brokeback Mountain filmnya Heath Ledger sama Jack Gyllenhaal, itu film bagus banget. Gay. Apakah gara-gara gay filmnya jadi jelek? No, big no man. Oke. Tetap bagus. Lu nggak bisa menghilangkan cerita, musik, acting, sinematografi karena hanya gay. Jadi lu pikir ya lagi-lagi nggak bisa hitam putih gitu loh. Oke.
Tapi apakah lu setuju sama yang dilakuin itu? Ya enggak. Nah itu. Nah yang kedua adalah apakah gay itu diperlukan? Yang jadi masalah adalah sekarang trennya adalah lu asal masukin untuk agenda. Ya, jadi agenda terselubung, betul, agenda terselubung, dan ini yang selalu gua kecam dari Amerika dengan sekularisme yang semakin meningkat gitu loh, semakin meluas dan dia pengen sebarin ke semuanya gitu, ya kan, dengan apa alasan HAM, hak asasi manusia, ya udahlah, gua cintanya sama dia, kenapa lu atur-atur? Ya bullshit lo, ya kalau menurut gua, ya menurut gua gitu. Tapi lagi-lagi. Kalau misalnya adegan LGBT itu sama sekali nggak perlu diperluin tapi dimasukin secara nonsense tiba-tiba ada gitu ya, merusak ceritanya bahkan, itu hancur filmnya pasti. Oke. Ya itu contoh film kayak ya film-film Disney. Ya film-film Disney kayak tadi Lightyear, bayarnya ini lagi ngomongin, lu kan bisa ganti adegan cowok sama cewek, kenapa lu harus pakai cewek sama cewek, kan gitu gampangnya. That's the hidden agenda itu tadi. Betul lah. Kalau misalnya kayak The Last of Us tadi, menurut aku ya itu bukan agenda. Memang ceritanya memang harusnya itu. Kenapa? Karena ketika ada satu cowok dalam satu area terpencil yang udah dikelilingin sama zombie dan dia harus bertahan hidup, dia ketemu udah lama gak ketemu orang, ketemu sama satu cowok, make sense gak? Iya kan? Nah, ditambah lagi ada konteks di baliknya, di kehilangan istri dan sebagai-bagai. That's a context, that's a story. Kalau ceritanya ada, gua nggak masalah, meskipun gua jijik mampus nontonnya. Ya gua udah pasti ini lah. Ya gua sebagai reviewer sih kayak tetap gua nggak bisa skip, karena gua memperhatikan semuanya. Tapi kayak gua, tolonglah hentikan adegan ini. Tapi bagus ceritanya gitu loh. Jadi yang penting adalah jangan dipaksain aja. Ya, kayak MCU, ngapain lu bikin adegan Phastos di Eternals tiba-tiba punya cowok terus ciuman begitu. Tapi ini menarik juga ya menurutku ya. Kalau misalnya kita benar-benar mau jadi penonton yang smart, nah berarti apa yang harus kita perhatiin? Kan tadi ada 3 ya, story, visual, sama satu lagi audio. Oke. Maksudnya untuk orang yang awam kayak gimana? Maksudnya visual yang bagus tuh apa? Parameternya tuh apa? Bisa kita bilang bagus. Parameter ya? Nah, ini juga sering ditanyain. Tapi kalau parameter itu ya ibarat gini. Karena, itu kan, maaf ya, karena kan ya kita pas nonton, kalau kita misalnya itu udah HD aja, enak kok, menyenangkan. Kayaknya kita nggak perlu deh kameranya panning segala macam, long shot, shots, apalah segala macam. Oke. Pertama-tama gini, lagi-lagi kita harus pisahkan antara film sebagai seni sama film sebagai hiburan. Ya. Nah ini orang nggak bisa pisahkan. Jadi kalau misalnya lu sangat cinta, sangat suka, sangat demen tiap hari, tiap jam, tiap menit nonton film Madam Web, gua nggak ada masalah. Kenapa? Lu suka lu hidup lu, ya. Mungkin itu passion lu, cita-cita lu emang dari kecil, dari bayi, kayaknya disuruh lu nonton Madam Web, suatu saat nanti bisa jadi kan? Ya nggak masalah. Lagi-lagi, itu kan ngomongin hiburan. Sukaannya dia itu, nggak bisa diganggu gugat, subjektif tadi. Gitu. Selera lu, ya udah selera lu rendah begitu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin seni, ya nggak bisa. Karena seni itu kita nggak bisa acuhin seninya. Film itu nggak bisa kita acuhin seninya. Film itu nggak bisa terlepas dari seni menurut aku. Film itu adalah salah satu bentuk seni tertinggi sih menurut aku. Kenapa? Karena kompleks banget. Ada make up di situ, ada seni acting di situ, ada seni koreografer di situ, ada seni musik di situ, ada seni penulisan di situ. Jadi kayak holistik ya. Ya, semua elemen seni itu digabungkan jadi film. Makanya menurut gue itu tinggi sekali dan sulit sekali untuk bikin film yang bagus. Gue akuin. Nah, makanya ya kalau misalnya lu cuma mau nonton hiburan, ya gimana ya? Mungkin lu nggak perlu tahu seluk-beluk mengenai perfilman, tapi kita yang paham mengenai film, kita harus memperjuangkan film yang bagus. Supaya dia bisa ngerasain dampaknya. Gitu loh. Nah sekarang jadi masalah adalah nih orang-orang yang ngerasa ngerti perfilman tapi nggak ngerti. Itu dia. Ya tadi misalnya gimana tadi parameter untuk visual, ya lu harus belajar dulu teorinya. Nggak bisa lu asal ngomong. Belajar dulu. Gue jangan pikir gue ngomong ngelantur kayak gini gue kagak belajar. Ya nggak juga ya, gue belajar banyak juga. Gila, gue baca artikel, gue belajar baca buku banyak. Nggak bisa gue cuma asal ngomong
Ya memang, gue habis nonton, gue pulang rumah pasang kamera langsung ngomong. Aku nggak pakai skrip. Aku tuh gitu? aku bikin konten itu pakai poin paling titik. Wah. Biar nggak lupa kan. Tapi aku nggak bikin skrip. Jadi aku bener udah pasang kamera ngomong. Memang ngomong ngelantur. Tapi ngelantur itu perlu belajar dulu gitu loh. Nggak bisa asal ngomong. Ya kan. Nah, ya itu balik lagi. Salah satu indikatornya adalah kenapa ngelantur punya view, punya banyak pengikut. Kalau misalnya gue ngomong bullshit, kenapa mereka mau ngikutin? Kan gampangnya gitu loh. Jadi ya udah pasti ada yang aku punya gitu loh. Memang bukan aku yang terhebat, bukan yang paling jago. Masih banyak reviewer yang lebih bagus, masih banyak. Tapi itu yang paling penting adalah ngerti teorinya. Iya. Ngerti teorinya, ngerti sinematografi, at least dasar ya. Nggak perlu yang kayak expert kayak kayak bener-bener Teknik kamera, teknik apa segala macam nggak perlu sampai itu situ. tambahan bonus. Iya. Ya kalau bisa itu lebih bagus lagi. Iya dong. Tapi at least tahu ngerti dasar, ngerti penulisan. Menurut aku at least lu ngerti 3x structure film aja lah. Lu ngerti lu nggak ngerti 3x structure, menurut gua nggak layak jadi reviewer sih. Nggak boleh jadi Menurut reviewer gua nggak ya. layak kalau menurut gua. Lu ngerti 3x, lu ngerti ad sequence, ya belajar dikit-dikit mengenai grafiknya, belajar ya musik dikit-dikit juga gitu loh. Nggak ya karena musik lagi aku bilang kan, film itu kan gabungan dari beberapa seni. Dan lu kan nggak bisa expert di semua bidang itu. Kayaknya prostetiknya kurang ini. Oh, ini musiknya note-nya kurang ini satu, ketukannya kurang ini, dinamikanya gitu. Ada angle-nya lah masing-masing ya yang harus. Tapi at least maksudnya semuanya punya gambaran kasar gitu. Oh, produksi musik gini, produksi ini gini. At least dapat gambarannya, baru lu bisa nge-review. Itu ya tadi ya. Jadi memang harus perlu belajar, nggak boleh ngasal-ngasal juga ngelantur tapi belajar ini. Ngelantur, belajar nih dong gimana nih. One last question deh. Your hope deh untuk perfilman, karena kan kamu reviewer ya. Saya pengennya apa, atau mungkin ada genre baru apa, variasi apa yang pingin ada di film Indonesia? Aduh, gimana ya? Susah ya kalau bilang harapan tuh, ngomong harapan juga percuma. Tadi sebenarnya udah ada sih masuk ke pas ngomong kita ya kan. Iya, pasti ada. Cuman kayak ya kalau bilang kayak kalau ada yang nanya kayak harapan bullshit sebenarnya, harapan bullshit. Cuman nih, oke lah. Ya at least perbanyak genre aja sih. Gitu. Perbanyak genre. Jadi meskipun aku sering kritik, misalnya kayak kemarin tuh aku kritik film Kabut Berduri. Itu film Netflix. Lagi-lagi tuh tadi balik yang kita bahas tadi masalah apa? Angin segar. Iya. Ya kan tadi ngomongin angin segar. Ya, gue akuin Kabut Berduri itu perlu sekali. Itu ceritanya menarik sekali gitu. Perbatasan Malaysia Indonesia gila keren banget dieksplor gitu. Actingnya juga bagus. Lagi. Ya tapi kita nggak bisa hilangin kritiknya. Nah kadang-kadang orang tuh lupa kritiknya gitu loh. Orang lupa bias gitu. Kalau misalnya udah angin segar nih masih keren banget tuh lah, bagus gitu loh. Tinggal belum sumpah deh bagus. Padahal banyak banget kelemahan gitu dibandingkan yang lain gitu. Dan kita harus bandingkan itu. Jadi harapan perbanyak dulu genre. Masalah kualitas nanti itu masalah bagian reviewer, kritikus harus banyak kritik sih. Harus banyak ya. Berarti perbanyak lu genre jangan stuck di horor. Jangan enggak. Come on man. Yeah. Jadi perbanyak genre, jadi nanti ya kualitas inilah ya sejalan dengan pasti reviewer. Ngikutin lah. Yang penting genre dulu dan penontonnya mau dulu. Nah itu juga berarti. Jadilah penonton yang smart juga ya, biar berkembang gitu film Indonesia. Alright Timothy, thank you so much thank you. Sharing di sini. Semoga sukses juga jadi reviewer. Semoga semakin banyak yang di-review juga. Amin. Jangan keras-keras banget reviewnya. Harus keras. Nanti takut orang-orang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.